mencurahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Ada seorang pakar hukum tata negara, Yusril Iza Mahendra. Dia di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Karena itu dia berdampak panjang putusan MK itu. Sebab itu saudara Yusril mengatakan, andaikan saya Gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawapresannya. Saya mohon tanggapan dari saudara. Kata-kata yang mengatakan, andai kata saya Gibran, saya akan minta kepada dia, adalah kata-kata yang tidak logis. Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini. Itu baru logis. Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih, saya tidak akan maju. Karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Tapi ketika kita berbicara dalam konteks penyelenggaraan negara, kita tidak mungkin mencari sesuatu yang tak berujung, tapi kita harus mengambil sebuah keputusan. Bahwa betul putusan 90 itu problematik kalau dilihat dari filsafat hukum, etik, dan lain-lain. Tapi dari segi kepastian hukum, putusan 90 itu jelas sekali. Saya minta pendapat dari saudara Yusril Iza Mahendra. Di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya. Kalau terjadi pada saya katakan ya terima kasih MK Anda sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan kebetulan jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini putusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh daripada timbul masalah. Tapi kita lihat dulu konsistensi dari Yusril. Kalau dia mau konsisten bahwa seandainya dia bermain sebagai Gibran, dia akan mundur tuh. Tapi konsekuensinya dia mesti keluar dari tim pembela hukum Prabowo kan. Karena orang akan lihat, kalau begitu ada dua Yusril sekarang, kalau begitu apa argumennya yang dia pakai tuh. Jadi kelihatannya Pak Yusril mestinya konsisten bahwa katakan bahwa seandainya saya Gibran saya akan mundur tuh. Dan karena itu saya mesti katakan juga saya mengerti problem di Mahkamah Konstitusi bahwa ada mendua di situ. Gibran diajukan tanpa moral, tetapi keputusan Mahkamah Konstitusi sudah final. Nah saya akan memfinalkan argumen saya. Waktu itu saya mundur sebagai tim hukum Prabowo. Kan itu lebih lega tuh. Karena nanti pendapat Yusril itu bisa dipakai sebagai kelemahan argumen dari Prabowo, dari tim 02 kan. Itu bahayanya tuh. Jadi Yusril mestinya mundur aja. Kalau saya usulkan nanti Anies dan Ganjar bikin semacam klausul baru untuk menunjukkan bahwa Yusril memang tidak berhak karena dia punya dilema moral. Kan itu dasarnya kan. Maka hakim akan memperkuat justru 01, 03. Maka Prabowo akan melemah di situ. Jadi Yusril berubah menjadi liability di dalam tim hukum Prabowo tuh. Apalagi kalau saya uraikan lebih jauh bahwa yang diucapkan Yusril itu persis seperti yang dipakai persidangan Nazi dulu tuh. Hitler menganggap bahwa dia tidak bersalah dan memang dalam persidangan semua pembantu Hitler mengatakan kami hanya disuruh untuk membasmi Yahudi itu. Jadi jangan kami dijadikan pelaku karena kami cuma alat. Kan itu dalil waktu pengadilan Nuremberg tuh. Tetapi hakim-hakim dunia kemudian mengatakan Anda adalah manusia, walaupun Anda ada bawahan Hitler, tapi Anda bisa berpikir membawa orang ke Auschwitz, ke ruang gas itu apakah tindakan moral atau tindakan hukum? Tidak bisa menjawab ini begundal-begundalnya Hitler, maka diputuskan untuk menghukum mereka, kendati mereka tidak bersalah secara hukum positif kan. Itu hal yang mesti kita ingatkan juga pada Yusril Mahkamah Konstitusi supaya moral itu, etik itu jadi prima facie dalam urusan-urusan yang menyangkut kecurangan politik. Jadi kelihatannya Yusril akan jadi faktor yang justru melemahkan posisi 02. Maka saya ingin supaya Yusril sebaiknya berhenti sebagai lawyer di situ, supaya dia bisa mempersiapkan moral dia dan lakukan aja konferensi pers bahwa saya mundur dari tim hukum karena saya merasa bahwa moral saya itu tidak boleh saya dagangkan hanya untuk kepentingan Gibran. Nah itu kan keren tuh. Luar biasa. Luar biasa.